Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengapresiasi dukungan dari Kemenparekraf, Bank Indonesia, dan Pemkot Mojokerto untuk mengembangkan Festival Majapahit menjadi ikon wisata edukasi bagi generasi saat ini. Spirit kebesaran Majapahit masa silam masih memiliki nilai yang bisa digunakan oleh generasi saat ini, seperti nilai persatuan dan juga kemajuan budayanya. Support dari Menparekraf menjadi sangat penting untuk pengembangan seluruh area yang menjadi bagian dari wilayah Mojopahit. Ada artefak di sana, ada cagar budaya di sana, ada situs di sana, membangun komunikasi dan mengambil kesepakatan secara komprehensif ini harus high level. Oleh karena itu, mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan support dari koneksitas pengambilan keputusan di tingkat pusat, karena ide-ide besar Bu Wali Kota tidak akan bisa dilaksanakan secara komprehensif, terutama kalau ingin kenali artefak-artefak, situs-situs, dan cagar-cagar budaya yang belum semuanya bisa teridentifikasi, maka memberikan keputusan di mana sebetulnya bisa dibangun area-area yang lebih komprehensif untuk bisa mendukung wisata Mojopahit. Terima kasih Bu Rizky. Juga yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Timur, Pak Budi Hanoto, dan seluruh tim BI Jawa Timur yang sudah melakukan persiapan yang luar biasa. Saya rasa kenali potensi-potensi yang memiliki kesejarahan yang luar biasa mendalam, dan untuk bisa menjadikan referensi bagaimana Mojopahit dulu dan bagaimana referensi berbagai pikiran besar dan kerja-kerja besar pada saat pemerintahan Mojopahit menjadi bagian yang penting. Kalau tadi Bu Indah menyampaikan bagaimana Sumpah Palapa, hari ini yang juga salah satu PR kita bersama adalah bagaimana terus menjaga kebinekaan di dalam persatuan, kesatuan, dan persaudaraan. Itulah yang tertulis di dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Bagaimana merumuskan hari ini Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Secara filosofis ini menjadi sangat penting. 714 suku di Indonesia memiliki ruang dan social capital yang luar biasa. BI dari semua lapisan akan menjadi bagian yang bisa menumbuh kembangkan bagaimana kekuatan KUKM baik lewat BBI maupun lewat BBWI ini menjadi bagian yang sangat penting. Terima kasih seluruh tim Bank Indonesia. Dan tentu yang terhormat Ibu Wali Kota Mojokerto, ide-idenya luar biasa. Dan sudah mulai ada penanda-penanda di kecamatan-kecamatan, di kantor Wali Kota. Saya rasa Bu Indah, Bu Rizky, Pak Budi bisa ke Mojokerto. Bu Ita, Bu Wali Kota ini sudah memberikan penanda-penanda bagaimana sebetulnya Surya Mojopahit itu menjadi bagian dari ikon kota Mojokerto. Yang saya pakai ini adalah logo dari Surya Mojopahit. Tentu akan sangat banyak hal yang bisa kita kembangkan untuk bisa mendorong KUKM di Mojopahit, di wilayah Mojokerto dengan ikon Mojopahit, dan tentu adalah wisata ini wisata yang memiliki nilai kesejarahan yang... Arkeolog Profesor Agus Aris Munandar pada diskusi Festival Majapahit menyebutkan Majapahit masih relevan dengan kehidupan saat ini karena merupakan kerajaan kedua setelah Sriwijaya yang mampu mempersatukan Nusantara. Selain itu, kebesaran Majapahit juga bukan semata
semata karena kekuatan militernya, melainkan karena kemampuan rakyat Majapahit, maksud kami, membangun kemajuan peradaban pada saat itu. Bisa Anda jelaskan mengapa kerajaan Majapahit ini penting dalam perjalanan sejarah Indonesia? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyapa dulu Bapak Ibu yang saya muliakan, yang hadir di ruang virtual ini. Mudah-mudahan tetap semangat dan berbahagia mengikuti diskusi virtual yang dipandu oleh Bung Andi Noya. Pertanyaan Bung Andi adalah, karena apa kita bisa membanggakan Majapahit dan kita selalu mempelajari sejarah Majapahit? Karena Majapahit itu adalah salah satu kerajaan yang mampu mempersatukan Nusantara di masa silam. Profesor Muhammad Yamin pernah menyatakan bahwa ada dua kerajaan besar, kerajaan Nusantara yang mampu mempersatukan kepulauan ini di masa silam. Yang pertama adalah Sriwijaya dan berikutnya adalah Majapahit. Dan itu sebabnya Majapahit juga menerapkan tonggak-tonggak pencapaian peradaban yang masih kita nikmati, yang masih kita pegang, dan masih kita acu sampai sekarang. Itu hemat saya. Mengapa lalu kita tetap mempelajari Majapahit, ya, mengapresiasi kerajaan itu, karena kerajaan ini adalah kerajaan kedua Nusantara sesudah Sriwijaya yang mampu mempersatukan wilayah Nusantara yang kita cintai ini. Begitu kira-kira, Bung Andi. Ya, menarik. Prof. Agus, banyak orang sampai hari ini bertanya-tanya, ya, apa sebenarnya membuat kerajaan Majapahit ini di waktu lalu, ya, mampu mempersatukan Nusantara? Apakah karena kekuatan bala tentaranya, keunggulan diplomasinya, atau dominasi ekonominya? Atau faktor apa menurut Anda yang membuat Majapahit ini mampu mempersatukan Nusantara? Ya, terima kasih. Ini seringkali ditanyakan, dan juga banyak ahli yang mencoba menjawabnya. Ada yang menjawab kemegahan Majapahit itu, kemampuan Majapahit itu karena militernya, karena armadanya, karena ekonominya. Dan setelah saya mempelajari sejarah Majapahit, peninggalan Majapahit yang masih ada dewasa ini, baik di inti Majapahit di wilayah Jawa bagian timur, ataupun juga pengaruh-pengaruh Majapahit di luar Jawa, maka kemegahan Majapahit itu dibentuk oleh orang Majapahit sendiri bersama raja-rajanya, yaitu memupuk keperkasaan dari dalam. Pemirsa, penggunaan teknologi saat ini masuk ke segala bidang termasuk pertanian. Hal ini menarik perhatian mahasiswa UB melalui program kreativitas mahasiswa untuk meneliti seberapa besar tingkat penggunaan teknologi dalam dunia pertanian di Kabupaten Malang. Para mahasiswa ini meneliti penggunaan teknologi informasi yang digunakan oleh petani untuk memasarkan hasil pertaniannya. Mengapa kami mengambil penelitian ini tuh memang berdasarkan dari ini adanya pandemi COVID ini. Mau tahu gimana sih petani sekarang itu mendistribusikan hasil-hasil pertaniannya, apakah kan waktu adanya pandemi ini kan melakukan segala kegiatan itu kan harus berbasis online ya, apalagi dalam hal penjualan pangan gitu. Jadi kita juga pengen tahu apakah dari petani ini sudah menggunakan teknologi terlebih di masa pandemi ini atau memang masih memaksakan untuk secara tradisional gitu. Nah, ternyata saat kami melakukan
riset ini mendapatkan hasil yang memang ternyata petani-petani sekarang itu sudah mau mulai beradaptasi gitu dari adanya pandemi ini, jadi mulai menggunakan internet, udah mulai mencoba-coba menggunakan e-commerce untuk menjual hasil produk pertanian, atau seminimal mungkin itu memasarkan hasil pertanian itu lewat WhatsApp atau Facebook. Jadi alasannya itu sih, karena adanya pandemi ini ingin gali lebih lanjut mengapa apakah petani itu sudah mau melakukan sudah menerapkan penerapan teknologi di usaha atau aktivitas pertaniannya. Itu ternyata WhatsApp malah yang digunakan oleh petaninya itu. Dan yang paling besarnya itu mereka sudah mulai menggunakan aplikasi TaniHub untuk memasarkan hasil produk pertaniannya. Kan TaniHub itu memang sekarang juga ada di iklan-iklan kan. Kami juga senang gitu waktu tahu ternyata petani di sana udah mulai belajar menggunakan TaniHub. Jadi yang paling kecilnya itu dalam skala WhatsApp, setelah itu Facebook, lalu Instagram, baru setelah itu TaniHub. Seperti itu, Pak. Pemirsa, produk kelapa sawit Indonesia yang menjadi primadona ekspor terkendala oleh adanya hama jamur Ganoderma sp yang mampu membunuh ratusan pohon sawit. Selama ini untuk memberantas jamur, petani melakukan penyemprotan manual yang membutuhkan tenaga dan waktu lebih lama. Dan hal ini, mahasiswa FPUB tergerak untuk membuat plant protection drone, yaitu drone untuk menyemprot hama jamur pada kebun kelapa sawit yang lebih presisi, aman bagi pengguna dan mampu menyemprot lebih cepat. Alasan kenapa kami membuat drone kami ini karena perkebunan kelapa sawit itu kan salah satu yang terbesar di dunia, di Indonesia itu. Bahkan tahun 2016 itu Indonesia menjadi produsen pertama di dunia dan produksi sebesar 34 juta ton dan ekspornya sebesar 25 juta ton. Nah, untuk perkembangan perkebunan kelapa sawit ini cukup signifikan beberapa tahun terakhir ini dengan rata-rata 24%. Nah, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah kenapa produktivitas kelapa sawit di Indonesia tidak bisa lebih unggul daripada yang berada di Malaysia. Nah, itu salah satunya adalah karena serangan penyakit ini. Jadi produktivitasnya tidak bisa maksimal. Nah, salah satu penyakit yang menjadi momok paling mematikan dari kelapa sawit ini adalah jamur Ganoderma sp yang menyebabkan penyakit busuk pangkal batang itu. Nah, jamur ini sporanya berada di akar, jadi tidak kelihatan oleh manusia. Jadi sangat sulit untuk dideteksi secara kasat mata. Hanya muncul tanda-tandanya kalau sudah benar-benar terinfeksi. Nah, untuk kenapa kami memilih menggunakan drone daripada alat yang lain untuk menangani jamur ini, karena drone ini merupakan pilihan yang terbaik untuk penanganan jamur Ganoderma sp, karena kondisi perkebunan kelapa sawit itu yang medannya sangat sulit, yang banyak bukitnya, banyak halangannya, banyak tanaman kecil-kecilnya. Jadi kalau misalkan menggunakan mobil itu tidak bisa. Jadi untuk metode konvensional pada saat ini masih menggunakan buru semprot atau tenaga semprot yang tentunya lebih membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang lebih besar. Nah, masalahnya adalah buru penyemprot ini pada kenyataannya di lapangan itu banyak yang tidak memakai alat pelindung diri. Jadi cairan kimia yang disemprotkan tadi itu bisa terhirup atau terekspos dengan kulitnya secara langsung. Jadi bisa berbahaya untuk kesehatan. Nah, jadi kami memilih menggunakan drone ini sehingga lebih aman karena jarak jauh. Bisa digunakan jarak jauh. Kemudian untuk sistem kerja alat bisa langsung saya jelaskan. Untuk sistem kerja alat ini yang pertama itu drone ini nanti akan ditempatkan di sebuah lahan kosong. Nah, itu nanti sebagai titik awal atau home point nanti. Dengan ciri-ciri dalam jarak 3 meter dari kita nanti tidak boleh ada tanaman pohon yang mengganggu. Nah, setelah itu nanti dilakukan pemeriksaan pada drone. Jadi drone nanti dilakukan uji coba rotornya apa bisa digerakkan atau tidak. Terus bagaimana dengan penyemprotnya dan alat lainnya. Kemudian dilakukan pengecekan kondisi cuaca yang ada, apakah cerah atau mendung. Karena apabila mendung, nanti
tangkapan GPS untuk navigasi dari drone ini akan terganggu. Jadi jalannya agak kurang stabil. Nah, kemudian apabila cuaca sudah oke, untuk lokasi terbangnya awal sudah oke, nah nanti langsung kami terbangkan menggunakan remote. Pemirsa, 70 peneliti dari berbagai kampus siap menghadiri ajang International Conference on Innovation Technology tahun 2021 yang digelar oleh LPPMUB. Ketua Panitia ICIT 2021 Dr. Asep Awaludin Prihanto menjelaskan bahwa pada ajang ICIT nanti akan hadir 4 narasumber dari Jepang, Malaysia, Australia, dan Indonesia yang akan memaparkan konsep dan implementasi dari hilirisasi hasil penelitian. Saya kira schedule-nya masih tetap ya seperti yang awal kita rencanakan, dan kita sudah mendapatkan 70 peserta dengan memang yang paling banyak dari Brawijaya, beberapa dari Jepang, dari Yamaguchi University, dan ada beberapa dari universitas lain seperti Hang Tuah begitu. Kalau untuk planning pembicara tetap seperti kemarin, ada 4 dari luar negeri, ada 3, kemudian 1 sebagai pembanding produk yang akan dihilirisasi di Indonesia dalam konteks agriculture. Kita ada Prof. Arifin Nur yang coba nanti menjelaskan bagaimana proses hilirisasi dari riset sampai ke komersialisasi untuk produk jagung. Jadi mereka akan mempresentasikan hasil dari riset-risetnya yang berkaitan dengan TTG atau yang berpotensi menjadi produk atau teknologi yang bisa didiseminasikan ke masyarakat ya. Jadi 70 itu semuanya nanti akan melakukan proses presentasi hasil-hasil penelitiannya. Dan karena waktu pandemi sehingga kali ini kita hanya memfasilitasi untuk presentasi dalam bentuk video. Jadi videonya nanti 5-7 menit, selanjutnya nanti jika ada tanya jawab, presenter tetap harus standby meskipun video, nanti begitu ada tanya jawab maka dijawab dengan langsung begitu. Targetnya ada 2 ya. Yang pertama adalah kita memberikan pengertian ataupun eksperimen kepada para peserta supaya mereka lebih mengerti dan lebih tahu bagaimana cara hilirisasi produk-produk hasil risetnya. Supaya TKT dari peneliti itu tidak hanya berkutat pada 1-3 yang artinya hanya theoretically dan hanya berhenti di universitas, tetapi bagaimana hasil-hasil riset mereka ini dikanalisasi dan dihilirisasi sampai ke masyarakat ataupun sampai pada komersialisasi. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah pada kegiatan ini kita akan memberikan award kepada para peneliti dan pengabdi kita, sehingga peneliti pengabdi ini merasa apa yang menjadi aktivitasnya ini betul-betul dinilai dan dievaluasi, dan nanti yang terbaik akan mendapatkan itu.
Pemirsa, untuk mencegah stigma masjid sebagai klaster penyebaran COVID, Ormas Islam di Malang bersama Pemkot Malang berencana menggelar program Masjid Bergerak. Program ini merupakan vaksinasi dari rumah ke rumah untuk warga masyarakat yang berada di sekitar masjid. Dengan program Masjid Bergerak ini diharapkan warga dan jamaah setiap masjid di Kota Malang sudah tervaksin sehingga dapat beraktivitas dalam kegiatan ibadah di masjid dengan menerapkan protokol kesehatan. Kami sekarang lagi fokus diminta Pak Wali untuk mengawal masjid bergerak itu. Jadi masjid itu nanti sekitar keluarga ini harus divaksin semua supaya kalau ke masjid nanti jadi sudah sehat. Tadi saya kan dari Pemkot ketemu Dewan Masjid Indonesia, MUI, FKUB, ketemu itu semua kita diskusi tentang bagaimana masjid itu supaya tidak jadi dianggap stigmanya adalah tempatnya klaster. Kita harus dan membantu pemerintah ini ya. Untuk dosisnya dari mana? Nanti Pak Wali akan mengatur. Tapi kami kan juga bisa bersurat ya. Beliau supaya nanti sudah mulai membumi. Jadi door to door saya sepakat kalau itu klaster RW diselesaikan RW diselesaikan. Kalau ini selesai tidak on the spot tidak apa sampling ini kan metodenya masih sampling ya. Sana. Nah, saya yang masjid ini maunya fokus di lingkungan masjid ini, selesai vaksin semua, masjid ini benar vaksin semua, akhirnya nanti ini sudah selesai. Pak Wali jadi janji mau door to door, saya mohon ke RW nanti ada jadi sasarannya masjid dan RW sekitar. Nah, makanya ini hampir 95% warga di masjid saya di RW 4 ini hari ini divaksin semua. Ya. Hari ini divaksin. Untuk mekanisme pendaftarannya metodenya gimana itu, Bro? Pendaftarannya gini, karena saya belum atas nama RW, saya atas nama pondok, saya nurut pondok. Jadi yang AstraZeneca itu kan apa namanya para warga di tempat saya sama itu saya titipkan ke sini. Yang Sinovac saya titip juga ke beliau. Untuk yang anak-anak 18 ke bawah. Jadi ada 34 yang dari RW saya, yang dewasa ada 170. Jadi nanti ini selesai, di warga saya selesai, saya lakukan masjid enak. Pemirsa, perusahaan Teaching Factory Idea Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Makhlus, Sadat alumni via UB ini optimis untuk melakukan initial public offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia tahun ini. Menurutnya dengan memanfaatkan papan akselerasi oleh BI, tahun ini justru menjadi momentum bagi Idea untuk melantai bursa saham sehingga tahun depan atau ketika pandemi mulai melandai, maka Idea sudah melangkah lebih maju dengan kinerja yang lebih baik. Pada dasarnya kita sudah rencana untuk IPO di tahun kedua atau ketiga gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang mendadak ya. Kita memang sudah rencanakan untuk IPO di tahun kedua, di mana ada salah satu fasilitas dari pemerintah namanya papan akselerasi. Papan akselerasi ini adalah kesempatan perusahaan bisa melakukan IPO di skala yang cukup kecil, Mas. Jadi kurang lebih di bawah 50 miliar sudah bisa. Nah, kita memang sudah rencana untuk IPO di tahun ini karena kita perlu melakukan pembelian hotel. Jadi kita pada saat masuk kita sudah rencana bahwa pembangunan hotel ini sebagian kita menggunakan tanahnya kita beli dengan terus kemudian sebagian pembangunannya juga pakai modal sendiri karena pembangunannya cukup besar ini. Yang kita butuhkan itu puluhan miliar sebenarnya gitu ya di tahap awal kita kerjakan itu menggunakan dana sendiri dan perbankan. Nah, sisanya memang kita rencana IPO melalui jalur papan akselerasi itu ya. Jadi memang kita rencanakan, cuman sebenarnya kita ada pilihan apakah kita mau IPO di tahun 2021 atau 2022. Dalam perkembangannya kita melihat bahwa IPO di tahun 2021 atau 2022 sama aja ya. Ini marketnya juga tidak akan 2022 tidak akan lebih baik daripada 2021. Justru kalau kita IPO di tahun 2021 kita bisa menunjukkan performance kita akan naik sebenarnya pada saat kondisi pandemi sudah mulai longgar.
Jadi bahwa kita memang sudah merencanakan IPO itu sudah lama sebenarnya. Sejak awal sekali kita bergabung dengan IDEA Indonesia. Jadi Asia Vesta Capital ini memang kita intinya berinvestasi pada perusahaan yang memang bisa kita bawa menjadi perusahaan yang IPO, Mas, bisa melantai di bursa gitu. Sehingga IPO di 2021 yang sudah kita rencanakan dan kita pede, Mas. Kenapa loh? Buktinya bisa dilihat kok di pembukuan kita 2020 pada saat awal krisis kita malah untung. 2021 ya ada pembukuan yang kita lampirkan sampai bulan Mei unaudited itu juga untung. Jadi ini bukan perusahaan kalau orang berpikir bahwa ini hotel pasti rugi. No, ya belum tentu. Perusahaan seperti kita nggak rugi buktinya. Ya buktinya bisa kita lihat karena bisnis utama kita pertama bukan perhotelan. Hotel itu hanya sebagai penunjang. Walaupun itu juga bisa menjadi sumber penghasilan. Nah, kelebihan hotel yang kita miliki adalah karena mereka merupakan teaching factory, ya, merupakan tempat belajar anak-anak, ya, anak-anak didik kita, sehingga operasionalnya cukup murah, Mas. Pemirsa, pakar pariwisata Universitas Brawijaya memandang potensi desa wisata di Kabupaten Malang sangat prospektif untuk dikembangkan. Pengembangan desa wisata ini dibutuhkan sistem spasial aktivitas produk yang terintegrasi dengan berbagai elemen. Berikut penjelasan Anissa Samira Bafadal. Saya menyampaikan bahwa ada suatu sistem yang perlu dikembangkan, ya, meliputi sistem spasial, aktivitas, produk yang saling didukung dengan infrastruktur, envirostruktur, teknostruktur, dan suprastruktur. Nah, kalau kita lihat dari model yang saya sampaikan tersebut, ya, mengenai sistem pengembangan destinasi wisata, dalam hal ini kita bahas desa wisata, maka secara spasial tentu harus saling tetap terkait. Misalnya kita siapa target utama wisatawan kita? Oh, kita targetnya wisatawan lokal sekitaran Jawa Timur. Ya, berarti destinasi asalnya itu kita harus juga mulai bekerja sama dengan destinasi asal dari wisatawan. Destinasi wisatawan yang menjadi target dari destinasi kita. Itu kita harus mulai kenalkan. Kita buka booth di sana, kita perkenalkan kepada target wisatawan kita di destinasinya langsung, ya, di destinasi asal wisatawan itu. Kemudian kita juga harus bekerja sama dengan pembuatan destinasi tujuan secara virtual dulu, ya. Jadi mungkin untuk promosinya, ya, sebelum kita benar-benar datang ke suatu desa wisata, kita mengembang, khususnya selama pandemi ini, ya, bagus juga ketika suatu desa bekerja sama dengan akademisi untuk membuat suatu destinasi virtual, ya, sebelum orang benar-benar datang ke sana. Bagaimana persiapan infrastruktur, fasilitas, sarana dan prasarananya, kemudian bagaimana tampilannya, nah, sehingga ketika kondisi pandemi ini bisa di-manage dan direncanakan dengan lebih baik kehadirannya ke suatu destinasi wisata. Kemudian melalui destinasi virtual. Nah, kemudian sebelum kita menuju destinasi tujuan kita, yaitu desa wisata tersebut, ya, kita juga perlu bekerja sama dengan destinasi transit atau destinasi alternatif sebelum menuju ke destinasi wisata tujuan utamanya. Misalnya Sanan, berarti mungkin kita bisa bekerja sama dengan Kota Malang, kemudian Kota Batu, dan lain sebagainya, yang menjadi destinasi transit sebelum kita menuju ke destinasi tujuan utamanya. Nah, itu secara spasial itu beberapa bentuk destinasi, mulai dari destinasi awal sampai akhirnya si desa wisata itu sendiri, itu harus saling bekerja sama. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.